Saya Bapak Ibu, saya ini alhamdulillah tahaddus bin nikmah sudah keliling Indonesia. Selama keliling Indonesia saya lihat kenapa kok NU bisa sebesar ini. Karena alumni pesantren-pesantren NU nih di tanah Jawa terutama, begitu tamat semua menyebarkan Islam di seluruh Indonesia, dakwah, dan yang disebarkan faham aswa wajah. Walaupun di sana nggak langsung jadi kiai. Saya pernah ke NTT, Nusa Tenggara Timur, persisnya di Soe dan Sumba. Saya nangis. NTT Islam minoritas. Penduduk Soe 250.000, Islamnya paling 35 atau 40.000. Di NTT, di Soe, masjid cuma ada 6. Makanya kita sekali-kali main sono, ngopinya jauhan. Biar tahu kondisi umat Islam di NTT, tahu kondisi umat Islam di Manado, tahu kondisi umat Islam di Papua, di Merauke, Jayapura, biar kita tahu. Yang saya salut ketika saya ke sana, saya ketemu orang alumni pondok. Pondok mana? Ada yang Langitan, ada yang Lirboyo, ada yang Pelosok, ada yang alumni Sarang, ada yang alumni Kajen, ada yang alumni Buntet, ada yang alumni Darul Rahman, ada yang alumni mana-mana. Yang saya temuin di Soe alumni Pondok Langitan. Di sana ini alumni pesantren tamat aliyah. Yang saya salut, apa yang dilakukan? Dia jualan gorengan. Kalau pagi sampai sore jualan gorengan, habis asar dia buka madrasah kecil-kecilan di rumahnya. Anak-anak Islam belajar ngaji. Dari mulai tadi Bu, Allah wujud kidam bahkan belajar tajwid anak-anak. Diajarin kitab Hidayatus Sibyan. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Habis itu diajarin sorof, habis itu diajarin nahwu, habis itu diajarin fikih, habis itu diajarin akhlak. Jualan gorengan. Kalau malam Jumat dia bikin yasinan, bikin barzanji. Kata saya, ini yang menyebabkan NU tetap eksis di seluruh Indonesia. Alumni pesantren semacam ini yang menyebarkan. Maka Bapak Ibu yang di Depok, yang kita di sini mayoritas, kalau Bapak Ibu diem aja, tradisi kita amaliyah NU di masjid tidak dihidupkan, lama-lama mulu dan habis. Betul apa tidak? Lama-lama anak kita nggak ngerti abtadiul imla abismiddatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma anallahu wa aula. Maka ini harus dilakukan. Jadi jangan kita di daerah minoritas habis-habisan, di daerah yang kita tadinya mayoritas habis. Sebab setahu saya banyak masjid-masjid di komplek-komplek yang dulu bikin muludan, sekarang gak ada muludan. Yang dulunya amaliyah NU hidup, habis. Kenapa habis? Karena tidak ada pelanjutnya. Satu organisasi, satu paham, kalau tidak ada yang menyebarkan, habis. Dulu Imam Syafi'i pernah bilang tentang gurunya, namanya Imam Al-Laits. Al-Laits pinter. Kata Imam Syafi'i, Al-Laitsu afqahu min Malik. Imam Les guru saya sebenarnya lebih pintar daripada Imam Maliki. Imam Malik terkenalnya di sini Imam Maliki. Sayangnya ghairu anna talamidahu lam yaqumu bihi. Sayangnya fahamnya Imam Les tidak ada yang melanjutkan. NU walaupun tadinya organisasi besar atau sekarang organisasi besar, kalau rantingnya mati, kalau alumni pesantrennya tidak menyebarkan faham Nahdlatul Ulama, organisasi ini tidak dirawat, bukan mustahil mati di satu daerah. Saya mau tanya, mau nggak NU mati di sini? Mau apa tidak? Maka hidupkan. Lewat apa? Faham keagamaan. Kedua, lewat siasatud dunia. Siasatud dunia ini yang kemudian diterjemahkan lewat khidmah sosial, termasuk ya politik juga. Itu kenapa NU bikin sekolahan, NU bikin rumah sakit. Bapak Ibu, termasuk NU mengirim kader-kadernya.
Kader NU ini sekarang ada yang di DPR, DPRD. Kiai Mujib ini dulu anggota dewan. Ada yang jadi wali kota, dikirim kader NU. Supaya apa? Nanti ketika jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, sebesar-besarnya bisa berkhidmat untuk umat dan bangsa, khususnya juga mau berjuang untuk faham ahlus sunnah wal. Saya mau tanya, orang Depok mau nggak punya wali kota yang pahamnya sama kita? Mau apa tidak? Mau apa tidak? Harus didukung. Supaya apa? Dalam rangka siasatud dunia. Sebab begini, Imam Ibnu Khaldun bilang begini, Bu. Begini, Pak, an-nasu ala dini mulukihim. Masyarakat itu paham keagamaannya tergantung pemimpinnya. Rajanya Syiah, rakyatnya Syiah. Paham apa tidak? Gubernurnya bukan Ahlus Sunnah, mungkin Syiah, mungkin Salafi. Walaupun dia Ahlus Sunnah tapi Salafi Wahabi, itu ke bawahnya sama. Biasanya di kantor wali kota ada muludan, bisa jadi hilang. Betul apa tidak? Biasanya di satu negara amaliyah kita hidup bisa jadi habis. Nah, oleh karenanya NU kalaupun berpolitik tujuannya itu. Politik itu alat untuk menghidupkan agama, bukan semata-mata tujuan utama. Nah, siasatud dunia ini penting juga. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama tolong ke NU-an di Depok dihidupkan, ya, dihidupkan. Saya sudah melihat beberapa kali saya ceramah di Depok, alhamdulillah menjak dipegang oleh Kiai Solehan ini NU di Depok tambah hidup. Amin. Ini luar biasa beliau, sampai kurus begini nih. Sampai kurus, keliling ini nggak habis-habis beliau bilang katanya. Lah dia baru tahu, dia ngurusin Depok aja sampai kurus. Saya ngurusin Indonesia Raya sampai gemuk begini. Lah setiap datang acara ditawarin makan, cuman saya jarang pulang, Bu. Ya Allah, kadang di rumah cuma sehari, naruh baju kotor, terbang lagi. Makanya kadang-kadang udah seminggu di luar gitu, kalau ngelihat anak kecil kayak gini nih, saya kangen sama anak saya yang umur 7 tahun, kelas 2 SD. Saya kalau ngelihat anak kecil saya udah membayang, ntar saya pulang mau gendong anak saya. Tapi seringnya sampai rumah lupa, yang digendong emaknya. Alhamdulillah. Nah, tapi saya yakin, saya melakukan semacam ini seperti juga beliau keliling, insya Allah saya cuma satu, pengen diaku jadi santri dan rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari, sehingga nanti kalau saya di akhirat katanya orang digiring tuh rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti orang di akhirat yang takwa, yang baik-baik akan digiring rombongan tuh Zumaro. Ini kiai itu kalau bercanda, bercandanya ada dalilnya. Paham apa enggak? Bercandanya kiai ada dalilnya enggak tadi? Itu kan tadi yang bercanda kiai siapa? Kiai Bishri Mustafa. Rombongan. Ditanya malaikat, dari mana bang? Rombongan. Rombongan siapa? Rombongannya Ki Hasyim Asy'ari, NU. NU itu ikut siapa? Ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhidnya Imam Asy'ari, fikihnya madhab 4, khususnya Imam Syafi'i, tasawufnya Imam siapa namanya? Junaid Al-Baghdadi, dan juga Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga Imam Ghazali. Udah itu.
Saya cuman begitu mimpi saya. Ya Allah. Jadi melihat semacam ini nih, ini kenikmatan luar biasa. Saya cuman pengen diaku jadi santrinya Mbah Hashim. Dan alhamdulillah sebagai santri kita sudah diakui oleh negara. Setiap tanggal 22 Oktober adalah kita peringati hari santri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf saya harus pulang lebih awal karena jam 4 atau kurang saya harus ke bandara. Pada subuh saya harus terbang ke Brunei. Moga-moga apa yang saya sampaikan manfaat. Sekali lagi kiai-kiai kita, Kiai Junaidi, kemudian Kiai Damanhuri, Kiai Solehan dan seluruh pengurus sabar untuk terus ngurusi NU, termasuk Kiai Mujib itu. Juga pengurus-pengurus NU dan jamaahnya semoga kompak terus. Amin. Dan juga kekompakan ulama NU bisa dilanjut dengan kekompakan dengan umaroknya, ya Bu ya. Kalau umaroknya sama pahamnya dengan kita, alhamdulillah. Dan ini harus diperjuangkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.